Misalnya tadi kalian lihat di thumbnailnya ada before after aku yang zaman dulu, terus zaman sekarang, terus judulnya juga gimana caranya glow up, terus kalian hanya akan mendapatkan jawaban kayak defisit kalori atau harus belajar make up atau tinggal oplas aja. Berarti kayaknya kalian harus skip video ini karena sebenarnya aku akan bikin video ini tuh berseri dan kemungkinan akan ada 8 video dan seharusnya after kalian nonton 8-8-nya kalian akan punya pandangan baru tentang glow up itu apa dan kalian akan tahu untuk dapat before after yang kayak tadi tuh yang kayak seolah-olah badannya dari gede jadi kecil, mukanya dari cabi jadi tirus itu hanya sekedar treatment atau sekedar diet aja. Nggak kayak gitu. Kalau misalnya selama ini kalian suka lihat cerita-cerita glow up orang-orang, nyeritain semuanya, tapi cuman di permukaan doang, cuman yang bagus-bagusnya aja, nah kalian nggak akan nemuin hal-hal yang cuman bagus-bagusnya aja di video ini, karena aku bakal nyeritain semuanya, literally semuanya, sampai hal yang bahkan mungkin bikin aku malu, tapi aku mau nyeritain sama kalian, karena untuk dapat before after kayak gitu tuh, bukan perjuangan yang gampang, bukan proses yang cuma semalam. Foto itu diambil dengan jeda sekitar 5 tahun, jadi nggak mungkin ya itu dalam waktu semalam. Aku bakal share sama kalian tentang semua perjuangannya, semua prosesnya, supaya nanti kalau misalnya videonya udah selesai semua, kalian bisa lihat dari gambaran besarnya. Karena aku sering banget lihat orang-orang yang membahas tentang glow up itu hanya membahas di permukaannya aja. Sehingga, ayo ngaku, pasti banyak di antara kalian yang baru diet 2 bulan, terus balik lagi ke kebiasaan lama. Atau buat kalian yang kayak udah mulai glow up nih, udah mulai cakep, tapi balik lagi ujung-ujungnya jadi diri kalian yang lama. Nah, aku udah bertahan, aku udah bisa konsisten, dan makanya aku ngerasa bahwa ini harus aku share sama kalian. Tapi ya balik lagi, nggak bisa aku share hanya dalam satu video. Dan sebenarnya saat aku memutuskan mau bikin video series ini tentang glow up, aku udah siap banget dihujat. Karena mungkin jalan yang aku pilih untuk glow up itu ada plus minusnya, ada pro dan kontranya, dan mungkin kalian juga akan merasa bahwa ya lo sih enak banyak duit, ya lo sih enak semuanya gampang, ya lo sih enak dapet support dari suami. Tapi aku bakal cerita semuanya secara gamblang, secara transparan, apa aja yang aku lakuin supaya kalian itu tahu bahwa nggak cuman tentang diet, defisit kalori, dan nggak cuman tentang oplas aja. Dan jujur, karena tahun ini tuh umur aku udah mau 39 tahun, aku menjalani project glow up ini tuh berarti sekitar 5 tahunan saat umur aku 34 tahun. Jadi mungkin kalau misalnya kalian Gen Z, masih muda, atau umurnya masih 20-an, nggak akan terlalu relate dan nggak akan tahu gimana sih perasaan aku saat aku menjalani proses glow up ini. Karena seingat aku ya, saat umur aku 20-an, berat badan aku tuh cuma 57 kilo, nahan lapar dikit aja bisa kurusan, olahraga dikit aja ya cukup oke lah gitu. Tapi begitu umur aku menginjak 34 tahun, semuanya tuh menjadi lebih susah. Jadi video ini tuh sebenarnya aku pengen ngajak kalian, para perempuan atau para laki-laki yang umurnya tuh udah 35 tahun, umurnya udah 37 tahun, ngerasa pengen glow up tapi kok kayaknya mentok terus, tapi kok kayaknya semua cara udah dilakuin kok kayak susah banget, nggak bisa nih, udah dicoba berkali-kali tapi gagal. Nah, aku pengen kita sama-sama ngeliat dari berbagai macam aspek, karena ini tuh bukan cuman tentang dari satu hal aja. Sebenarnya aku sebelumnya udah bikin satu video yang ngebahas tentang semua yang aku lakuin saat aku mau glow up. Videonya panjang banget, sampai pada saat mau diedit pun bingung sendiri, part mana ya yang perlu di-cut gitu. Sampai akhirnya setelah aku nonton videonya lagi pun, walaupun itu videonya udah hampir 1 jam, aku ngerasa pembahasannya tuh nggak mendalam, dangkal, dan mungkin kalian nggak akan nangkep maksud yang aku sampaikan. Akhirnya aku memutuskan ya udah deh, bikin aja video-videonya terpisah supaya nanti yang nonton itu bisa mengerti atau misalnya bisa merasa relate dengan yang aku rasakan, dan nanti di akhirnya kalian bisa tahu bahwa oh ternyata yang bisa kalian lakukan ini, oh ternyata yang nggak bisanya ini, oh kendalanya tuh apa gitu. Kita bisa jadi saling diskusi. Dan untuk berpikir kalau video yang episode 1 ini kita akan bahas apa ya, ini udah melalui berbagai macam, kayak aku mikir kayaknya harus aku bahas yang A dulu deh, kayaknya harus aku bahas yang B dulu deh. Itu udah kayak aku bolak-balik sampai akhirnya aku memutuskan yang paling pertama mau aku bahas adalah alasan kenapa aku mau glow up. Karena ternyata itu adalah menjadi hal yang membuat aku tidak berhenti untuk berusaha, nggak berhenti untuk mau selalu nyari tahu, dan nggak berhenti untuk nemuin lagi spark dalam diri aku, dan rasa bahagia, dan juga rasa aku cinta sama diri sendiri, walaupun berkali-kali aku pengen berhenti gitu ya. Di umur aku yang 34
39 tahun ini. Makanya mungkin kalau umur kalian masih 20-an, kalian masih bener-bener enjoy your life, masih punya banyak mimpi yang menurut kalian, wah bisa nih, ini bisa gua gapai gitu. Mungkin video ini nggak akan relate sama kalian. Tapi buat kalian yang sudah berkali-kali mencoba untuk glow up, sudah berkali-kali merasa kehilangan spark dalam diri kalian karena mungkin ada perasaan minder dengan tampilan fisik kalian, ada perasaan kayak sedih ngelihat badan gue kok berubah ya dibandingin gue dulu umur 20-an. Kok sekarang aku setelah umur segini tuh jadi males ya merawat diri. Nah, video ini bener-bener buat kalian, dan pembahasan pertama yang mau aku bahas adalah alasan kenapa aku mau glow up dan kenapa kalian juga harus mau glow up. Ini juga bakalan pro dan kontra sih, dan mungkin kalian gak akan ngaku. Tapi yang aku rasakan saat dulu berat badan aku yang gendut dan kayak aku gak ngerawat diri, rambut aku mau nyisir aja kayak males, terus ngejaga badan pun aku gak mau, itu hidup aku sebenarnya gak bahagia. Saat aku bilang bahwa enggak kok, gue happy, gue punya suami yang sayang sama gue punya suami yang support sama gue, hati aku tuh sebenarnya tetap tidak menerima karena aku pengen bisa jadi cantik. Karena aku pengen bisa mengeluarkan feminim energi aku, pengen bisa centil-centilan pakai baju bagus, pengen bisa dandan, pengen bisa punya rambut tergerai cantik, pengen bisa beli baju yang lucu-lucu dan pantas dipakai. Jadi pada saat itu sebenarnya aku nggak bahagia. Itu perasaan aku pribadi. Dan mungkin buat orang yang di seluruh hidupnya mereka langsing gitu ya, atau badannya ideal, mereka nggak akan relate. Karena pada saat yang aku rasakan, aku tuh waktu kuliah kan kurus tuh, ya beratnya 57 lah. Terus setelah itu aku berat badannya sampai ke 87 tuh. Setelah itu sekarang aku balik lagi, berat aku tuh di 62 kilo nih ya sekarang. Nah, aku ngerasain banget perubahan mood, perubahan perasaan aku. Nah, setelah aku rasakan bahwa kenapa kalian harus mau glow up, karena bisa aja dengan kalian glow up itu bisa jadi mencintai diri sendiri, bisa jadi lebih happy juga, dan bisa menemukan spark lagi dalam diri kalian. Karena mostly kalau misalnya kita tampilannya secara fisik nggak maksimal lah ya, nggak dirawat, biasanya orang itu akan lebih cenderung merendahkan kita, nggak mau ngedengar apa yang kita omongin, dan biasanya untuk ngebantu kita aja mereka tuh nggak mau. Untuk kasus aku pribadi, kenapa aku sepengen itu untuk berubah, sepengen itu untuk dari berat 86 kilo sampai ke 62 kilo sekarang. Sebenarnya kalau suami aku tuh tuntutannya nggak pernah banyak, nggak pernah kayak lo harus cantik, lo harus langsing, nggak. Yang dia khawatirin cuma masalah kesehatan. Karena saat berat badan aku 86 kilo itu, pinggang aku sakit, aku nggak bisa jalan jauh, terus aku kalau malam tidurnya nggak nyenyak, menstruasi aku juga nggak lancar, dan itu kacau banget, aku jadi gampang emosi. Itu dari pihak suami aku ya. Tapi kalau dari aku pribadi, aku memulai karir aku menjadi konten kreator itu pada saat berat badan aku di 74 kilo. Setelah itu aku naik jadi 86 kilo, yang artinya makin gede lagi dong ya. Nah, pada saat aku bekerja merintis menjadi konten kreator, otomatis belum banyak dong yang kenal sama aku kan. Belum banyak yang tahu bahwa oh ini nih konten kreator beauty yang namanya Jiglisius. Namanya juga lagi merintis, aku lagi membangun channel sama orang-orang, aku lagi membangun hubungan dengan orang-orang baru. Nah, disitulah semuanya dimulai. Aku tinggal dulu di Cimahi. Kalau misalnya di Bandung atau di Cimahi, event tuh bisa dibilang jarang banget lah untuk ketemu sesama konten kreator. Ada rutin, tapi nggak sebanyak yang di Jakarta. Mulailah aku mulai suka PP Bandung Jakarta gitu ya, naik kereta api, naik Wush, pulang pergi hanya untuk datang ke event beauty. Misalnya event launching produk, atau kayak event cuman makan siang sama brand, itu aku usahain datang banget karena aku tahu itu akan berpengaruh terhadap karir aku. Berkali-kali dan banyak sekali kejadian pada saat aku lagi awal-awal jadi konten kreator dengan tampilan aku yang kayak gini lah. Ini aku berhasil mencari foto-fotonya di Instagram. Orang tuh nggak menganggap aku sebagai konten kreator. Mana kalau misalnya kayak 7 tahunan lalu, mostly konten kreator itu udah cakep banget lah secara fisik ya. Nah, kalau misalnya aku datang ke sebuah event, aku tuh kan dapat invitation sebagai content creator, sebagai KOL lah ya kalau bahasa sekarang itu. Setiap registrasi, aku tuh selalu dianggap sebagai asisten content creator, dan aku selalu dianggap sebagai media. Kalau ternyata di event itu ada media. Tapi seringnya aku tuh sering dianggap kayak jadi asisten konten kreator. Hal sepele kayak registrasi. Ini nyata ya, kalau misalnya terjadi di brand pada saat registrasi, biasanya mereka tuh akan lebih nice kalau sama konten kreator. Kayak, oh iya kakak, oh namanya ini ya, ini goodie bagnya ya. Tapi begitu
kita datang sebagai media biasanya nggak akan seramah itu. Terus aku juga pernah baru datang nih nggak ditanya kayak oh kakak dari mana gitu, nggak ada. Langsung kayak oh untuk media di sebelah sana ya. Aku digituin dan itu tuh nggak terjadi sekali doang. Terus kayak kalau misalnya nih kalau lagi event kan kita suka ada kalau launching produk cheers gitu ya. Kita akan launching produknya apa? Semua orang megang gelas gitu, megang minuman. Sering banget aku berdiri di situ, aku tuh di skip sama orang-orang. Karena dianggapnya aku asisten dari salah satu konten kreator yang hadir di situ. Nggak diajak ngobrol udah pasti. Kenapa aku tahu itu adalah penyebabnya, bukan hal lain karena saat penampilan aku berubah, saat aku punya fisik yang berubah, semuanya berubah banget. Pernah aku datang ke sebuah undangan di mana undangan itu aku bukan sebagai KOL yang VIP gitu ya, aku cuman ya invitation aja gitu. Tapi dengan dandanan kayak gini, out of nowhere mereka nge-upgrade, oh kakak dari KOL ya, ini kak, oh ini undangannya aku kasih yang VIP aja, nanti kakak duduknya di front row ya, di depan gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Nah saat aku sering dianggap kayak media, terus aku nggak dihargain, kebayang gak sih kita lagi merintis, kayak ingin menggapai mimpi nih di bidang ini, tapi tiba-tiba digituin. Dan rasanya aku mau berusaha sampai gimana pun nggak pernah ada solusinya. Awalnya aku pikir, oh mungkin karena angka gue belum banyak kali ya secara follower gitu. Atau oh kayaknya secara konten aku tuh kayaknya belum gede sih. Jadi mungkin orang memang simply just nggak kenal aja sama aku. Makin lama konten-konten aku tuh lumayan naik lah. Karena saat itu aku lagi jerawatan parah dan konten-konten itu tuh viral. Yang terjadi berikutnya adalah harusnya kan orang kenal dong karena maksudnya pada saat itu angka aku udah lumayan. Bukan maksud aku star syndrome karena kan pada saat awalnya aku positive thinkingnya oh mungkin bukan karena aku jelek tapi mungkin karena aku ya masih merintis lah orang nggak tahu siapa aku. Enggak, ternyata tidak berubah karena pada saat itu pun aku bener-bener kayak nggak dianggap aja. Sangat susah untuk orang menganggap aku bahwa aku itu adalah salah satu KOL. Dan itu pun nggak hanya terjadi pada saat pekerjaan aku sebagai KOL, tapi saat aku berkenalan sama orang baru. Kita harus mengakui bahwa society kita itu akan selalu lebih baik sama orang yang good looking. Bukan artinya harus perfect ya, good looking ini artinya punya pakai baju yang lebih rapih, pakai baju yang lebih matching, wangi, dandan, pakai lipstick, pakai baju yang matching. Aku nggak ngomongin tentang harus branded karena itu mungkin nanti pembahasannya berbeda. Tapi once kita melihat orang yang kayak lebih rapih, lebih good looking, lebih langsing, lebih cantik, rambutnya lebih badai, itu tuh kayak jadi safe place untuk orang ngobrol dan menyapa. Aku pernah pada saat lagi, jadi kalau misalnya sebagai content creator, kita itu suka diajak meeting sama brand. Misalnya 5 orang nih datang, diajak makan siang, lalu ngobrolin tentang produk yang mau mereka launching. Mereka akan presentasi, ini produk baru kita, menurut kalian bagus nggak? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Kalau misalnya kelebihannya apa, kira-kira di marketing ini apa ya? Nah, itu aku sering melakukan itu dari zaman dulu-dulu pada saat konten-konten YouTube aku udah mulai naik kan. Perbedaannya di saat aku good looking kayak sekarang setelah glow up dengan dulu pada saat aku tampilannya masih zaman dulu, saat aku ngasih ide, saat aku ngomong, itu kerasa banget bahwa orang tuh gak tertarik untuk ngomong sama aku. Jadi itu tuh kayak aku ngerasanya menjadi good looking itu adalah menjadi pintu supaya orang tahu isi otak kita. Kalian boleh menyebut aku, lo-nya aja yang dangkal, lo-nya aja yang shallow, lo-nya aja yang kayak gak bisa membawa diri, lo-nya aja yang seperti yang aku bilang. Makanya di video ini aku sudah siap untuk dihujat, aku sudah siap untuk dianggap bodoh atau apapun, tapi ini yang aku lewatin dan ini alasan aku kenapa aku tidak berhenti berusaha untuk glow up dengan perjuangan yang hampir 5 tahun. Karena ini nyata. Ditambah lagi aku kerja di bidang beauty influencer. Terus mungkin kalian juga tahu lah ya, aku kan nge-upload konten yang perubahan aku itu nggak hanya di YouTube ya, aku nge-share juga di Instagram, aku nge-share juga di TikTok. Banyak DM-DM yang masuk ke aku dan mereka tuh cerita bahwa mereka juga kerja kantoran, diperlakukannya sama kayak gitu. Mereka juga interview kerja sama, diperlakukannya kayak gitu. Mereka pinter tapi
pada saat penampilan mereka kurang memadai, kurang oke, orang tuh jadi nggak tertarik untuk tahu isi kepala mereka. Nah, di momen-momen kayak gitu, itu yang selalu aku inget. Tapi untungnya dari teman-teman konten kreator yang memang berteman sama aku, hampir nggak ada sih yang sampai kayak ini gitu, sampai nggak ada. Cuman memang ada yang dari dulu tidak berteman sampai sekarang juga tidak berteman. Dulu pada saat tampilan aku ya seperti kalian lihat sebelumnya, kayak ngelihat aku tuh siapa sih, sampai ada kalimat bahwa katanya aku tuh nggak layak punya follower banyak, aku tuh nggak layak jadi beauty influencer karena aku jelek dan gendut. Dan itu omongannya nyampe ke aku. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa harus good looking, aku selalu berpendapat bahwa ya memang itu adalah first impression. Kita tinggal di kehidupan yang seperti ini, dunia sosial kita sama kayak gini. Dan itu adalah menjadi why buat aku, alasan kenapa aku tidak berhenti untuk glow up. Jadi kalau misalnya kalian bertanya kenapa ya kalau misalnya gue tuh udah diet tapi kok kayaknya di tengah-tengah selalu berhenti. Kenapa ya tiap gue tuh udah mau berubah nih, gue tuh udah mau rutin nge-gym nih, gue tuh udah mau melakukan rutin perawatan, rutin pakai skincare, kenapa pada akhirnya setelah 3 minggu gue tuh jadi berhenti gitu ya. Nah, mungkin kalian belum nemu why-nya tuh apa gitu, yang bener-bener sampai bikin kalian merasa bahwa gue gak punya pilihan lain selain ngelakuin ini. Sampai akhirnya untuk why aku sendiri adalah ini berpengaruh sama pekerjaan aku, pemasukan aku, dan aku tahu dengan pasti bahwa oh kalau orang yang good looking kayak gitu tuh ibaratnya bisa dapat penghasilan yang lebih besar. Dan itu menjadi why aku. Dulu aku juga, kalian tahu kan yang aku bahas tadi itu butuh waktu 5 tahun. Dan itu bukan perjalanan yang singkat kan. Nah sebenarnya pada saat perjalanan 5 tahun itu, why aku tuh selalu berubah-ubah juga, kayak ganti-ganti sampai sebelum aku berhasil bisa konsisten. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk konsisten, sampai akhirnya aku berhasil mendisiplinkan diri aku, karena aku tuh pernah nonton salah satu video di YouTube yang isinya tuh 7 alasan kenapa sampai kamu harus melakukan itu. Dan aku melatih itu, aku juga taunya dari YouTube. Aku mulai melatih itu dan ternyata itu berhasil bikin aku menemukan tujuan kenapa gue harus berubah nih. Kenapa gue harus mau glow up nih. Kenapa gue harus mau melewati semuanya nih. Jadi caranya, misal nih kalian pengen langsing, kalian tulis di buku. Kenapa ya aku harus langsing? Kalau misalnya ternyata jawabannya sesimpel kayak supaya aku bisa beli baju murah. Kenapa aku harus beli baju murah? Karena kalau aku bisa beli baju murah, berarti duitnya bisa buat yang lain. Lah emang kenapa harus sampai kalian nemu alasannya kenapa? Sampai kenapanya tuh ada di titik yang ketujuh. Dan kalian akan amazing melihat jawabannya. Karena ternyata tidak hanya sesimpel kenapa pengen langsing karena pengen punya pacar, atau kenapa pengen langsing karena aku pengen beli baju murah. Sama itu pun yang aku rasakan di saat aku akhirnya memberanikan diri mengambil keputusan untuk oplas. Di saat aku memberanikan diri untuk melakukan treatment, untuk melakukan diet dan berdisiplin. Aku selalu bertanya, kenapa kita harus ngelewatin ini? Kenapa aku harus memilih jalan yang enggak nyaman ini? Kenapa aku harus berdisiplin untuk makan makanan yang sebenarnya aku nggak suka? Kenapa, dan kenapa? Selalu kenapa sampai 7 kali. Saat aku berlatih tentang kenapa itu, biasanya aku berhenti di kenapa yang keempat atau kenapa yang kelima, karena aku nggak nemu jawabannya sampai akhirnya aku bisa menemukan. Kenapanya itu bisa beda-beda karena mungkin bisa berpengaruh sama rasa traumatik kalian, rasa insecure kalian, dan motivasi kalian. Kalau aku, balik lagi, aku tuh dari dulu merasa bahwa untuk menunjang pekerjaan aku, untuk supaya orang tahu isi kepala aku, untuk supaya orang lebih nganggep sama aku adalah caranya dengan good looking. Karena aku hidup di dunia sosial seperti itu. Kalau kalian merasa bahwa enggak sih, pekerjaan gue sih positive thinking semuanya, terus kayaknya gue sih bisa kelihatan pinter tanpa gue harus glow up, tanpa harus apa-apa. Wah, yang kedua buat aku adalah kesehatan. Suami aku sering banget komplain kalau misalnya pada saat itu aku sakit pinggang, pada saat itu aku diajak jalan jauh aku gampang capek, karena dia khawatir nanti akan ada penyakit-penyakit besar yang bisa kena ke aku, terutama untuk urusan berat badan. Terus pada saat itu dia mengencourage, ayo dong nge-gym aja, ayo dong ini. Nah, alasannya adalah yang kedua buat aku adalah kesehatan. Makanya aku mati-matian berusaha untuk nurunin berat badan. Nanti aku tulis caranya apa, karena itu tuh bukan hanya sesimpel kayak defisit kalori ke dokter gizi dan juga gym.
nggak segampang itu. Itu naik turunnya bener-bener ups and down banget. Nanti aku akan bahas di video berikutnya. Tapi kalau untuk alasan why-nya, aku sih berharap setiap perempuan yang berat badannya berlebihan kayak aku dulu 86 kg menyadari bahwa di berat yang 86 kilo itu kita tuh diikutin sama penyakit-penyakit yang sebenarnya bikin kita nggak nyaman, bisa aja penyakitnya parah. Walaupun dengan berat aku yang sekarang pun ya nggak jaminan juga aku sehat banget ya. Tapi setidaknya ya kita bisa mencegah gitu. Jadi setidaknya kita bisa hidup lebih sehat. Nah, itu yang menjadi salah satu why buat aku. Lalu alasan kenapa aku sampai rela konsisten untuk melakukan semuanya, karena jujur dari kecil aku tuh nggak pernah sama orang tua aku dibilang jelek. Enggak, karena tuntutan dari orang tua aku tuh aku sebagai anak perempuan pertama harus pinter. Contoh, SD nih, aku kan sekolah di SD swasta. Begitu aku mau ke SMP, aku harus ke SMP negeri. Aku waktu itu sekolah di SMP negeri 1, itu waktu zaman aku tuh lumayan favorit lah ya. Terus SMA-nya aku masuk ke SMA 2 Bandung. Kuliahnya aku ke swasta lagi, aku jadi sarjana hukum. Tapi sebagai anak perempuan pertama, tuntutan dari orang tua aku tuh bukan menjadi cantik, tapi menjadi pintar. Karena mama aku sendiri sekolahnya tuh gak lulus SD, cuma sampai kelas 4 SD. Dengan tuntutan seperti itu, yang aku rasakan aku harus terus pintar, aku harus belajar, dan waktu remaja juga dihantam kesulitan keuangan, artinya kita harus hidup berhemat. Waktu kuliah aku kerja mati-matian supaya aku bisa lulus kuliah. Gak ada tuh aku mencari menjadi punya sisi feminim yang kayak aku tuh ngerasa cantik, aku tuh ngerasa rambut aku bagus, aku tuh ngerasa bahwa hidup aku tuh ya ampun, aku cantik gitu. Nggak pernah. Dan aku pengen banget punya perasaan kayak gitu karena aku belum pernah ngerasa jadi cewek seutuhnya dan jadi cewek cantik dan menjadi happy. Apakah setelah berat badan aku segini, setelah aku oplas itu tercapai? Mostly ya. Karena akunya sendiri, aku menjadi lebih happy, aku jadi lebih kayak ngerasa, aku mau pakai baju apapun aku ngerasa bagus. Aku ngerasa di saat setelah aku bisa glow up, aku ngerasa bahwa hari-hari aku tuh lebih nyaman, lebih indah gitu. Makanya itu juga jadi salah satu why buat aku, kenapa aku saat itu pengen banget berubah dan menjadikan aku konsisten untuk berubah walaupun prosesnya lama. Jadi di saat aku pengen berubah nih, aku melakukan sesuatu, tapi aku bosan. Nah, setelah bosan, aku berhenti, tapi aku akan balik lagi untuk mengusahakan perubahan itu. Nggak pernah yang setelah aku bosan, setelah aku capek, aku berhenti. Terus udah bablas, enggak. Tapi aku langsung kayak, enggak sih, ini kayaknya aku harus berubah sih. Aku harus ngelakuin sesuatu lagi yang baru nih. Mulai lagi, walaupun mulai lagi aku nggak pernah menyerah gitu. Jadi aku akan selalu melakukan balik lagi untuk berusaha. Karena aku punya why, aku punya alasan yang membuat aku jadi makin bersemangat. Nah, aku bilang kalau misalnya mungkin umur kalian 20-an atau misalnya hidup kalian masih lagi happy-happynya, video ini gak akan relate karena untuk bisa nemuin why itu aja tuh perjalanan panjang buat aku. Kayak contoh yang pertama, kayak tadi aku dianggapnya kayak asisten KOL atau aku dianggapnya kayak media atau aku hampir gak pernah dianggap sebagai KOL. Begitu juga dalam kehidupan aku yang pribadi. Saat aku berteman, saat aku berhubungan dengan orang, mungkin akan ada orang yang ngomong, itu sih artinya lo salah aja nemu temen, harusnya lo gak temenan sama orang-orang yang kayak gitu. Ya gimana, mungkin aku memang gak seberuntung itu untuk punya teman-teman yang gak memperhatikan hal itu gitu. Aku tidak pernah menjadi kebanggaan orang untuk saat berteman. Jadi bukan orang yang kayak temen gue tuh gini, gak pernah menjadi yang kayak gitu. Dan setelah aku mengalami perubahan fisik, aku menjadi orang yang kayak gitu. Orang jadi lebih nganggap. Jadi balik lagi, yes memang aku ngelakuin ini agar orang nganggap aku. Aku melakukan ini agar orang melihat aku berbeda karena aku selalu merasa di otak aku ini aku punya banyak sekali hal yang pengen aku sampein. Aku punya banyak sekali hal ide yang pengen aku kasih tahu. Aku punya banyak hal yang pengen aku omongin. Tapi selama tampilan aku yang dulu, orang tuh gak pernah mau dengerin aku. Orang tuh gak pernah ngeprioritasin aku. Orang tuh gak pernah tuh zaman aku yang dulu kayak gitu kesulitan, orang tuh sampai seniat itu membantu tuh enggak. Itu baru terjadi setelah aku berubah. Nah itu selalu menjadi
why buat aku, kenapa alasan aku mau glow up. Makanya walaupun perjuangannya 5 tahun, aku ngelakuin ini, bosen, aku mundur lagi, aku selalu mau mencoba, aku selalu mau mencoba, aku selalu mau mencoba. Makanya kalau misalnya kalian selama ini struggling, atau misalnya dulu aku tuh kurus, tapi karena COVID mungkin, atau karena kalian stres mungkin, atau kalian dihantam drama kehidupan mungkin, terus kalian jadi kayak malas merawat diri, berat badan naik, tapi kalian pengen comeback nih, tapi kalian pengen nih dapat spark lagi dalam hidup kalian, pengen nih menjadi diri kalian yang dulu, yang lebih happy, yang kayak lebih lebih glowing, lebih menerima diri, lebih ceria, dan lebih cantik, lebih langsing. Tapi kayaknya nggak pernah dapat motivasi. Nah, mungkin video pertama ini bisa jadi motivasi juga buat kalian. Kalian coba temuin why-nya, kalian coba temuin alasan kenapa kalian harus punya spark lagi dalam hidup kalian. Kenapa kalian harus mencoba untuk glow up lagi. Kenapa kalian harus mencoba balik lagi? Kenapa? Karena kalau misalnya kenapanya tidak nemu, nanti ujungnya akan ngerasa bahwa gini, enggak sih ternyata hidup kayak gini juga baik-baik aja. Enggak sih ternyata orang-orang sekitar juga fine-fine aja. Enggak sih segini juga sehat-sehat aja, kok nggak ada kendala. Jatuhnya jadi kayak toxic positivity. Percayalah, kalau apalagi kalau soal berat badan ya, punya berat badan yang kayak aku itu 86 kilo, itu amat sangat nggak enak, sakit pinggang, lutut sakit. Sampai sekarang aku juga olahraganya padel, lutut aku tuh suka sakit dan aku tuh rutin fisio. Karena setelah aku ngobrol sama terapis aku, salah satunya itu adalah dulu berat badan aku tuh 86 kilo. Sehingga lututnya tuh kayak capek gitu ngangkat yang berat-berat, dan sekarang aku mulai olahraga yang ada larinya. Jadi bener-bener harus di maintenance. Jadi bukan hanya tentang orang menganggap kita kayak gimana, tapi itu juga tentang kesehatan. Seperti yang aku bilang, kalau misalnya kalian memang pengen comeback nih, pengen balik lagi, pengen nemu spark lagi dalam diri kalian, coba cari dulu why-nya apa, kenapa gua harus berubah, kenapa gua harus memulai perjalanan ini, kasih 7 alasan kenapanya. Tulis dulu jawabannya kenapa, terus sampai kalian bisa nemu kenapa yang ketujuh, karena bisa aja itu mengungkap hal yang ternyata kalian pun selama ini nggak sadarin, dan itu bisa bener-bener jadi motivasi buat kalian untuk nggak berhenti, untuk jalan terus, atau bahkan kalau misalnya kalian selama ini udah pengen mulai nih untuk mencoba perjalanan glow up ini, tapi kok kayak males terus untuk mulainya, nggak tahu mau dari mana, aduh mau mulai nggak mulai-mulai. Nah, mungkin begitu kalian menemukan why, kenapa, kalian bisa menemukan diri kalian lagi dan kalian bisa mulai perjalanan itu. Kalau misalnya kalian lagi dalam tahap belum nemu kenapanya, atau udah nemu kenapanya, atau kalian lagi memulai perjalanan pengen berubah juga, tulis di kolom komentar supaya nanti kita bisa diskusi, kita bisa sesi curhat, atau kita bisa saling berbagi juga. Nanti minggu depan aku bakalan balik lagi sama kalian dengan tips yang berikutnya, cara aku, step-step aku untuk glow up. Makasih udah nonton videonya, sampai ketemu di video berikutnya. Dah!